Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Setelah pertemuan kemarin kita membahas mengenai sistem gerak, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai sistem sirkulasi. Sebelum kita masuk kepada konsep, kita ngeliat dulu nih, ada gambar. Kira-kira kalian lihat apa nih dari gambar ini? Ya betul, ada pesawat, ada truk. Nah, ini merupakan moda transportasi, sama dengan prinsip sistem sirkulasi. Bedanya, kalau transportasi seperti mobil, pesawat, itu mereka akan mentransportasikan atau memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, sedangkan sistem sirkulasi ini biasanya memindahkan suatu molekul, baik nutrisi atau air gitu, melalui darah dari suatu tempat ke tempat lain atau mengedarkannya ke seluruh tubuh. Nah, untuk kompetensi dasar yang kita pelajari kali ini yaitu ada di KD 3.6, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan organ penyusun pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan sistem fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Nah, sedangkan KD3 ini berkaitan erat dengan KD4, yaitu 4.6 yang menyajikan karya tulis tentang kelainan struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia serta kaitannya dengan teknologi. Nah, kita masuk kepada konsep ya. Sistem sirkulasi ini disebut dengan sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular, yang merupakan suatu sistem organ yang memiliki fungsi untuk memindahkan zat atau nutrisi ke sel dan dari sel. Nah, sistem sirkulasi ini ada dua. Yang pertama sistem peredaran darah, yang satu lagi sistem limfatik. Untuk pertemuan kali ini kita khusus untuk membahas tentang sistem peredaran darah. Nah, peredaran darah pada manusia ini merupakan peredaran darah tertutup dan ganda. Apa maksudnya peredaran darah tertutup itu? Yaitu darah selalu melalui pembuluh darah. Dan kenapa disebut pembuluh darah ganda? Karena darah masuk ke jantung sebanyak 2 kali. Kita bisa lihat di gambar berikut ya. Ada mengenai sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Nah, untuk selanjutnya kita membahas mengenai fungsi dari sistem peredaran darah. Yang pertama, sebagai transportasi. Transportasi apa? Transportasi nutrisi, sari makanan, mineral, gas, hormon, enzim, dan zat-zat lain yang dibawa oleh darah dan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu sebagai penjaga suhu tubuh. Metabolisme yang dihasilkan dapat berupa panas, akan diedarkan juga ke seluruh tubuh. Itu yang membuat kenapa setelah kita makan tuh badan kita biasanya terasa berkeringat atau panas, itu karena energi yang dihasilkan dari kita makan akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai perlindungan. Darah itu bisa melindungi tubuh dari berbagai benda asing yang menyerang tubuh gitu, seperti virus atau kuman gitu. Nah, selain ketiga fungsi tersebut, sistem peredaran darah juga berfungsi sebagai penyangga atau buffering atau mengoptimalisasi pH agar tetap optimum dalam darah. Nah, selanjutnya dalam peredaran darah ini ada 3 komponen. Yang pertama ada darah, yang kedua ada jantung, yang ketiga ada pembuluh darah. Darah ini tersusun atas sel-sel darah dan plasma darah, kemudian jantung yang berperan sebagai alat pemompa darah, dan pembuluh darah yang terbagi atas 3, yang pertama arteri, yang kedua vena, yang ketiga kapiler. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai darah. Darah merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri atas sel-sel dalam darah
keping darah, dan plasma darah. Bisa kita lihat gambar di samping. Ada darah itu ternyata dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama plasma darah yang berwarna kuning dengan komposisi 55%, dan sisanya itu sel-sel darah yang tersusun atas eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, volume darah di dalam tubuh adalah 8% dari berat badan tubuh kita. Jadi bisa kita hitung ya, berat badan kita dikalikan 8/100 itu adalah jumlah darah di tubuh kita. Kemudian warna darah itu merah, dari merah terang hingga merah tua. Nah, darah manusia itu yang seperti sudah saya jelaskan tadi terdiri atas dua komponen. Yang pertama sel-sel darah dan plasma darah. Nah, kita masuk ya kepada darah dan komponennya. Komponen pertama dalam darah yaitu plasma darah, atau disebut sebagai protein darah yang mempunyai fungsi penting karena memiliki serum yang mengandung zat antibiotik seperti albumin menjaga tekanan osmotik darah, globumin membentuk zat yang mampu melawan benda asing, dan fibrinogen berperan untuk pembekuan darah. Nah, biasanya plasma darah itu berwarna kuning ya, seperti yang ada di gambar itu. Itu sebagai gambaran plasma darah. Selanjutnya ada sel darah merah yang hampir banyak kita temukan ya. Eritrosit merupakan bagian utama dari sel-sel darah karena dia itu mempunyai bentuk bikonkav, kemudian berwarna merah yang mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobin ini biasanya mengikat oksigen dan karbon dioksida. Dan tiap-tiap sel darah merah mengandung 200 juta molekul hemoglobin. Jadi inilah mengapa sel darah merah atau eritrosit mempunyai warna yang merah, karena dia mengandung hemoglobin. Selanjutnya yaitu kepada sel darah putih atau leukosit. Nah, jumlah leukosit lebih sedikit dibandingkan eritrosit. Leukosit dibentuk dalam sumsum tulang merah, limfa, kelenjar limfa, dan jaringan retikuledotilium yang mempunyai tugas utama untuk memakan kuman atau benda-benda lain. Nah, itu yang kenapa darah itu bisa disebut sebagai apa ya istilahnya, memakan benda-benda asing atau bakteri atau melawan virus. Itu merupakan fungsi dari sel darah putih. Nah, selanjutnya sel darah putih itu ada dua ya, ada yang memiliki granulosit dan ada yang tidak memiliki granulosit. Bisa kalian lihat di tabel berikut beserta gambarnya. Nah, selanjutnya keping darah atau trombosit. Nah, trombosit ini biasanya berbentuk oval dan tidak memiliki inti. Trombosit dibentuk dalam sumsum tulang. Trombosit mudah pecah dan akan mengeluarkan enzim trombosit atau tromboplastin. Nah, berperan dalam pembekuan darah. Selanjutnya adalah mekanisme pembentukan darah, karena keping darah atau trombosit ini memiliki fungsi untuk membekukan darah. Nah, trombosit ketika kita ada yang luka, trombosit itu akan pecah, kemudian mengeluarkan trombokinase yang akan menghasilkan vitamin K dan ion Ca2+. Nah, kemudian prototombin akan dibantu dengan zat yang dihasilkan oleh trombokinase dan berubah menjadi trombin. Trombin diubah menjadi fibrinogen dan fibrin atau serat-serat yang biasanya untuk membekukan darah tersebut. Nah, untuk selanjutnya akan kita bahas di pertemuan kedua. Untuk sekarang karena kita online, jadi kita akan bagi menjadi 5 kelompok untuk mengerjakan LKPD yang akan saya kirim di GCR. Dan untuk nanti di akhir pertemuan saya akan mengirimkan
evaluasi untuk kalian untuk mengetahui seberapa paham kalian mengenai materi yang Ibu jelaskan saat ini. Mungkin sekian pertemuan kita. Kita akan lanjutkan di pertemuan 2 mengenai organ peredaran darah dan pembuluh darah serta mekanisme peredaran darah. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.